Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon, ngobrol perkara iman. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita, yaitu Syekh Mursyid Abi Supriyadi Ali Hasanuddin Akbar bin Muhammad Qasim, Mursyid Thorekoh Qadiriyah Naksabandiyah Subang, Jawa Barat. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan beliau. Itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kami. Mudah-mudahan obrolan nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah untuk kita semua. Sebelum obrolan kita mulai, tentunya kita akan sapa Abi dulu. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Abi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Tentunya sebelum obrolan ini kita mulai, mungkin bisa diperkenalkan dulu biografi Abi sehingga para pemirsa yang ada di luar sana tidak penasaran. Karena Abi ini awet muda begitu Abi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Abi. Monggo silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas pertolongan Allah kita bisa berjumpa di majlis yang mulia ini. Amin. Singkat saja Abi dulu, nama Abi itu Supriyadi Ali Hasanuddin Akbar bin Muhammad Qasim. Itu lahir di Kerawang, orang tua dari Cirebon. Dan alhamdulillah waktu itu Abi belajar Thorekoh itu di Cirebon, di cucunya Syekh Tolha. Pertama di Mama Kiai Musana bin Syekh Malawi bin Syekh Tolha. Kemudian lanjut ke Syekh Muhammad Dalwi bin Ahmad Bakri bin Syekh Tolha. Kemudian belajar lagi dan diangkat ke mursidan itu. Pertama Abi diangkat Dewan Penerangan oleh Syekh Muhammad Dalwi. Kemudian diangkat Khalifah oleh Syekh Muhammad Dalwi. Dan atas persetujuan antara Syekh Muhammad Dalwi dengan Kiai Syaifuddin, itu buyutnya Syekh Tolha juga, kemudian Abi diangkat mursid. Itu sebelum usia 40, sebelum usia 40 tahun. Masih muda ya? Sekitar 37-38 lah waktu itu. Belajar Thorekoh dari usia 23 tahun. Masih muda ya? Masih muda dan rutin ke sana dan sering nginep di sana. Nah itu diantaranya kemudian ya berjamaah sedikit banyak akhirnya berdatangan dan alhamdulillah sekarang udah datang dari mana-mana. Alhamdulillah. Atas pertolongan Allah itu aja. Amin. Ini jamaah baik dari Bekasi maupun Tangerang ada Abi ya? Banyak. Alhamdulillah. Termasuk dari luar Jawa. Iya, alhamdulillah luar biasa jamaah untuk Thorekoh ini. Dan sampai saat ini nih karena mungkin amalan atau bagaimana awet muda, cucunya udah berapa Abi ini? Cucunya udah 5. Alhamdulillah luar biasa. Dari anak 2. Dari anak 2. Baik Abi, kita mulai obrolan yang berkaitan dengan ilmu. Bahwasanya saya itu pernah mendengar dalam beragama ini dikenal ada istilah syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Sebetulnya konsep ini bagaimana Abi? Mohon penjelasannya. Dan apakah dalam pengamalannya bisa bersamaan atau suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau sesuatu yang berbeda sehingga salah satunya harus didahulukan? Gitu Abi. Nah itu di lingkungan masyarakat pada umumnya antara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah itu seakan ada yang mengatakan itu berpisah. Padahal itu adalah suatu ajaran kesatuan yang tidak dipisahkan. Satu contoh diterangkan malah di Safinah diantaranya bahwa syariat itu adalah perahunya, tarekat itu adalah lautannya, nah ma'rifah itu, hakikat itu adalah intan berliannya yang harus diselam. Kalau sudah diselam kemudian menemukan baru itu namanya ma'rifah. Jadi dalam agama Islam itu tanpa syariat, andai kan terpisah-pisah nanti ibadahnya itu tidak nyampe. Karena syariat itu aturan, fikih, mengatur bagaimana tata cara ibadah.
Nah, tarekoh itu adalah jalan yang kita lakukan. Contoh suratal ladzina an'amta 'alaihim itu diantaranya di dalamnya itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah. Nah, syariat itu aturan bagaimana kita cara beribadah, kemudian kita praktekkan itu dengan tarekoh dohiriyah, tarekoh jasadiyah, melaksanakan hukum-hukum fikih. Kalau tata sholat berarti kita lakukan itu namanya apa? Syarat rukun sholat kita praktekkan dalam sholat. Nah, hakikatnya ini adalah urusan ruhaniyah, ma'rifahnya itu adalah urusan ruhaniyah, maka disebut oleh orang-orang ulama-ulama sufi disebut ilmu tasawuf. Tasawuf itu terkenalah ilmu sufi. Lembaganya itu disebut thariqah. Nah, kalau kita mempelajari ilmu thariqah itu sesungguhnya untuk menyempurnakan pelaksanaan syariat dan thariqah. Nah, syariat yang kita lakukan dengan thariqah hakikatnya itu adalah bentuk hati niat pengabdian kepada Allah. Ma'rifahnya baru akan merasakan, mengenal Allahnya itu. Sehingga menjadi arif. Arif itu maknanya dua. Arif itu makna mengenal Allah, dan arif itu maka bijaksana. Itu yang disebut juga termasuk ilmu ihsan. Satu contoh. Kita ini mau makan. Syariat makan apa diantaranya? Ada makanannya, ada lauknya, ada sayurannya, dan sebagainya. Kemudian apa tarekohnya? Nah, kita lakukan makan itu. Tujuan makan apa? Hakikat makan itu kenyang. Makan itu tujuannya ingin kenyang. Setelah makan kita lakukan, ternyata ma'rifah buahnya itu kenyang. Hasil dari ma'rifah kenyang itu, maka tenaga menjadi kuat. Nah, andaikan sholat kita hanya melaksanakan dua syariat dan tarekoh saja tanpa hakikatan ma'rifah, maka sholatnya kita nggak ingat sama Allah. Contoh, tidak sedikit masyarakat termasuk mungkin para kiai juga yang banyak silaturahim, banyak komunikasi ngobrol bahwa kita mau sholat Jumat diantaranya. Itu dari mulai kita mandi mau Jumat, sampai berwudu, berpakaian, kita berangkat ke masjid. Karena hakikatnya kurang dipelajari dan ma'rifahnya kurang dipelajari, sehingga dari mulai berangkat dia melaksanakan sholat Jumat sampai wiridan, sampai doa, malah sholat sunnah, sampai pulang ke rumah itu sampai lupa, tidak ingat bahwa sholatnya itu tidak menyembah Allah. Nah, termasuk wirid-wirid kita, wirid-wirid ini kadang-kadang tidak ingat kepada Allah. Maka syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cuma di kalangan masyarakat, di kalangan kiai ada. Malah itu yang menyesatkan lah. Gitu. Syariat, tarekat, ma'rifat itu apalagi termasuk ilmu sufi, ilmu tarekat. Nah, kita itu sesungguhnya wajib pesantren itu supaya mengenal ilmu syariat. Nah, ilmu baik ilmu hikam, kitabnya yang kita pelajari, Tanwir atau karangan Imam Ghazali itu Ihya Ulumuddin dan sebagainya, kitab-kitab tasawuf itu menerangkan ilmu hakikat dan bagaimana kita supaya bermakrifah kepada Allah. Nah, tanpa ilmu tarekoh, tanpa lembaganya, maka tidak sedikit sekalipun kita ngaji ilmu tasawuf, tanpa mulai tarekoh itu sulit untuk menembus ma'rifah kepada Allah. Sulit untuk berhakikat kepada Allah. Nah, kebanyakan kita wirid, kita sholat itu sampai lupa bahwa sholat itu sebagai pembuktian penyembahan kepada Allah. Jadi fa'budni, sembahlah aku. Nah, itu hakikatnya. Aqimis sholah itu syariat. Dengan hukum-hukum dan fikihnya. Nah, sholat ini untuk apa? Kita lakukan untuk sholat itu untuk apa? Karena semata-mata fa'budni, menyembah Allah. Kalau sudah menyembah Allah, di hatinya kuat dengan penuh keyakinan bahwa sholat itu hakikat tujuannya, hakikat itu tujuan. Tujuannya adalah menyembah Allah. Kalau sudah dia mengenal Allah dan menyembah Allah, maka yakin dia akan ma'rifah kepada Allah. Buah dari ma'rifah kepada Allah akan membuahkan mahabbah, sehingga akan menjadi perilaku yang baik. Amin. Nah, itu diantaranya. Nah, cuman di kalangan para tokoh diantaranya itu, nah, itu seakan-akan syariat aja dulu. Syariat aja dulu. Gitu. Ada yang nanya, Abi,
Kan kalau umpama kita bertoreko itu syariatnya harus benar dulu. Loh, kalau orang harus benar dulu, siapa yang benar di dunia ini? Kita mempelajari ilmu syariat, itu belum ada yang khotam ngaji syariatnya. Dan belum ada yang benar syariatnya. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang disebut suratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang. Nah, toreko itu jalan, surat. Menuju apa? An'amta alaihim. Siapa yang an'amta alaihim? Secara fikih, secara syariatnya, dia tahu syarat rukunnya sholat umpamanya. Nah, yang disebut an'amta alaihim itu sesuai dengan hukum fikihnya, kemudian ruhaniyahnya. Nah, sementara torekoh itu ada dua torekoh itu. Ada torekoh syariat berkaitan dengan melaksanakan hukum-hukum fikih. Ada torekoh itu hakikat atau torekoh ruhaniyah. Tata cara ibadah ruhani. Apa itu? Di saat kita baca bismillahi umpamanya. Itu syariat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Syariatnya. Melaksanakan bacaan itu adalah torekoh. Bacaannya tulisannya bismillahirrahmanirrahim, dibacanya menjadi torekoh bismillahirrahmanirrahim. Hakikat membaca bismillahirrahmanirrahim itu supaya ingat kepada Allah. Bismillahi, memulai saya dengan menyebut nama Allah. Itulah torekoh. Allah, Allah di hati, sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring, sehingga dia kena dan masuk ke dalam ayat itu. Kemudian Ar-Rahman, hatinya, hakikatnya merasa hidupnya dimanja oleh Allah. Kemudian ma'rifah, fakta nikmat dari Allah. Nah, itu diantaranya. Maka syariat, tarekat, hakikat itu dan ma'rifah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, baik dalam soal ibadah, baik dalam dunia usaha, dalam dunia pergaulan, dan dalam dunia kehidupan sehari-hari. Itu mesti empat-empatnya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau terpisah, maka ada satu yang ganjalan, yaitu mungkin termasuk batal. Secara ilmu ruhaniyahnya, secara ilmu batinnya. Nah, kalau dengan kita sholat, hanya melaksanakan syariat saja, tanpa menyembah Allah hatinya, sekalipun kita ucapkan fardu lillahi ta'ala, tapi hatinya tidak terpaut kepada Allah, maka itu kan kita baru melaksanakan sholat. Belum sebagai pembuktian, fa'budni, menyembah aku, kata Allah. Tapi masih bagus ketimbang tidak mengesahkan sholat. Betul. Masih bagus ketimbang tidak. Nah, itu tujuannya ilmu tarekat tasawuf itu untuk menyempurnakan syariat. Baik. Terima kasih penjelasannya untuk masalah syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Dan ini Abi, jika ditinjau dari segi hukum, masuk ke dalam ranah hukum, apa bertarekat itu Bi? Atau ada klasifikasi hukum yang berbeda jika subjeknya berbeda? Yaitu tergantung cara pemahaman dalam dunia keislaman, karena pemahaman Islam ini sampai Islam aja terbagi sampai 73 golongan dan sekarang udah banyak. Pecah-pecah. Nah, tarekoh itu menurut ahli sufi dan kita ngaji itu ada hadis mana. Ya, satu contoh kita dalam baca Al-Quran itu diawali dengan bismillah. Nah, bismillah itu maknanya harus ma'rifah. Kita sholat itu harus ma'rifah. Hukum tarekoh maka berkaitan dengan ruhani. Supaya mengenal Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa bersama dengan Allah, maka awalu wajibin alal insan ma'rifah billah bistiqamah. Atau awaludin ma'rifatullah. Maka bertarekoh hukumnya wajib, fardu ain. Karena orang tidak luput dari kesalahan ruhani. Jadi an'amta alaihim itu Allah memberikan nikmat kepada mereka itu, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in itu, nikmat itu dia mampu atas izin Allah, atas pertolongan Allah melaksanakan semua hukum-hukum agama, hukum-hukum kita sebagai umat Islam. Nah, dengan ruhani yang watakwa. Itu ada ayat wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat itu jelas, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi diri-diri manusia Allah ciptakan, kemudian Allah dengan sempurna, kemudian Allah masukkan lintasan-lintasan kejahatan dan Allah masukkan lintasan-lintasan kebaikan. Nah, fujur itu lintasan kejahatan. Poinnya apa? Lupa kepada Allah, sombong, atau mungkin ujub atau takabur, ria, kufur nikmat,
iri, dengki, dendam, unek-unek, jengkel, kesel, permusuhan, perselisihan, pelit, rakus. Nah itu diantaranya. Sehingga sholat pun kadang-kala kita tidak merasa bahwa dalam sholat itu kita sombong atau ria ingin dilihat oleh orang. Nah itulah tujuan sufi, tujuan tarekat, tujuan tasawuf, supaya benar ibadah ini melaksanakan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifah, supaya hatinya benar-benar ma'budiyah, sirfah, ibadahnya mulus karena Allah, merasa diperhatikan Allah, merasa didengar oleh Allah. Nah itu, maka qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mengikuti lintasan-lintasan baiknya. Apa itu lintasan baik? Hatinya yang ingat Allah, hatinya penuh tawadu, rendah hati, hati yang merasa dimanja oleh Allah yang membuahkan syukur, hati yang ikhlas dalam semua amal, hati menjadi penyayang, tenang, yakin, qanaah, ridha, dan seterusnya lah gitu. Nah itu orang-orang yang diberi nikmat. Zahirnya baik, batinnya baik. Terima kasih. Itu tujuan syariat tarekat dan syariat tarekat hakikat dan ma'rifah, dan hukumnya adalah fardu ain karena manusia tidak luput dari fujur. Tidak luput dari fujur, dari lintasan-lintasan kejahatan. Sehingga dengan ilmu tarekat, ilmu tasawuf itu kena diwajibkan supaya mengenal dirinya sebagai hamba Allah. Kalau sudah mengenal dirinya, mengenal sebagai hamba Allah, kemudian dia disadari penuh dengan noda dan dosa, maka dia akan menjadi orang yang butuh harap akan ampunan dan rahmat Allah. Itu diantaranya. Amin. Terima kasih. Penjelasannya. Ya. Kalau tidak salah, kita itu kalau bertorekah itu harus ada mursyid. Seberapa pentingnya sih guru mursyid itu, Abi? Mohon penjelasannya. Betul. Nah itu Abi sudah katakan bahwa suratul ladzina an'amta alaihim itu sudah dijelaskan, itu jelas berterang-benderang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah hampir ujung itu. Surah pertama kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Nunggu itu, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah yang lurus itu siapa dan bagaimana? Suratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat kepada mereka? Mereka itu siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Ke ulama, ke kiai, awliya Allah dan sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu sampai bersabda bahwa al ulama warasatul anbiya. Nah, karena kita tidak mengenal nabi, tidak mengenal sahabat, maka ulama lah kita sebagai untuk menuntut. Dan pentingnya bertarekat itu punya mursyid, karena Rasulullah pun bermursyid kepada malaikat Jibril. Sahabat punya mursyid yaitu Rasulullah. Tabi'in ini bermursyid kepada sahabat. Dan terus sampai ke guru-guru kita. Nah kalau tanpa mursyid, tanpa bimbingan, dan nanti siapa kita yang menuntun? Setan. Malah tanpa guru itu fasayahu syaitan, maka gurunya setan. Sehingga tidak sedikit orang menyimpulkan sendiri dengan pemahaman sendiri. Satu contoh zaman Rasulullah itu yang membunuh anak cucunya Rasulullah itu kan orang yang sahabat, tahfidz dia. Tapi karena menyimpulkan sendiri, tidak mau punya keterangan pendapat dari orang, artinya tidak punya tahu pada bimbingan, seakan merasa hebat, merasa pinter, akhirnya menghukumi sendiri, dan akhirnya menyuruh membunuh. Nah itu kan nggak seperti itu agama. Dan sekarang pun banyak terjadi karena ijtihad sendiri, tidak mau punya guru, tidak punya mursyid, ya akhirnya ya begitulah seenaknya. Mengkafirkan, mencaci, menghina, mencela. Agama nggak begitu. Nggak begitu. Nah itulah pentingnya mursyid supaya benar-benar kita terbimbing. Iya, baik. Tuh. Baik, terima kasih. Dan sepengetahuan saya, umat Islam itu tidak semuanya paham dengan masalah torekoh. Betul. Sufi itu ada yang misaskan juga. Betul. Mohon penjelasannya Abi Mas. Iya. Banyak di kalangan NU sendiri karena kurangnya bertanya. Akhirnya, karena kata gurunya juga diantaranya, apalagi non-NU, tarekat itu adanya memang di golongan NU, di Nahdlatul Ulama. Selain Nahdlatul Ulama, selain dari NU, itu kebanyakan melarang.
Dan orang NU pun tidak sedikit kurang bertanyanya kepada gurunya atau mungkin kurang berpengalaman. Ada juga yang menolak bahwa ngaji torekoh itu harus pinter dulu. Ada yang membolehkan juga harus syariatnya bener dulu, ibadahnya siang malam. Nah padahal itu sejarah waktu di Indonesia itu kan diserang apa, dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun. Iya. Tengah abad. Nah, saya cerita, Mbah, saya sama mursyid saya, waktu itu saya juga sendiri takut ngaji torekoh itu. Karena dari paman saudara-saudara Abi saja itu melarang bahwa ngaji torekoh itu harus orang yang sudah ngajinya pintar, kitabnya udah sekian, yang sudah ahlinya atau turunannya. Nah berarti kalau bukan orang yang bisa ngaji, orang yang pintar ngaji, atau bukan ahlinya, atau bukan turunannya, berarti nggak boleh dong masuk torekoh. Kalau begitu surga untuk golongannya, kan gitu. Iya. Akhirnya Abi ngaji dan banyak bertanya, termasuk ke guru Abi itu, ke Syekh Muhammad Dalwi maupun ke Mama Ki Musana, itu semua cucu-cucu Syekh Talha beliau. Kenapa Mbah itu orang NU, di NU sendiri masih banyak orang melarang ngaji ilmu tarekoh. Oh begini kata Abah itu. Sejarahnya karena Indonesia itu dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kemudian Belanda tidak diam. Di samping memang ingin menguasai bangsa Indonesia, itu pesantren-pesantren, ulama-ulama setelah dipelajari, oh ternyata kalau orang mempelajari ilmu tasawuf, kalau orang mempelajari ilmu tarekoh, maka dia tidak takut mati. Nah itu hadisnya itu hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Nah orang-orang sufi ini nggak takut mati malah lawan Belanda. Maka di mana ada pondok-pondok pesantren, kata guru nih, termasuk Syekh Talha katanya, itu didatangi oleh Belanda, dilarang mengajarkan ilmu tarekoh. Itu karena kata guru. Nah kemudian ada yang begini yang lucu. Seumpama ada seorang ulama itu ahli tarekoh, ahli sufi. Ada di antara murid atau mungkin kiainya yang kenal, datang ke beliau seorang syekh mursyid, di samping dia punya pesantren, dia ulama besar, dia punya santri, itu ngobrol-ngobrol tentang toreko, dan dia ingin ngaji toreko. Nah, kata kiainya. Nah, kiai waktu itu, seorang ulama itu melihat. Nah ini kiai atau ustadz ini, dilihat oleh pribadi kiainya, seandainya menurut pemahaman pandangan seorang kiai, waktu itu seorang mursyid, nah ini nggak bisa ini nih, kalau umpama dikasih ilmu toreko, nanti akan banyak cerita sama orang-orang. Akhirnya dia khawatirkan, itu kedengarlah oleh Belanda dan akhirnya menjadi persoalan dan ditutup atau mungkin diberhentikan pesantrennya atau mungkin diserang. Nah maka si ulama itu ke ustadz atau ke kiai itu bahasanya begini, dah sekarang mah ngaji aja dulu, belum waktunya. Gitu. Ngaji tarekat itu belum waktunya. Karena melihat orang ini belum penilaian sang ulama itu tidak bisa, yang dikhawatirkan tidak bisa menyembunyikan di saat ngaji tarekat dan akhirnya bercerita di luar kedengaran oleh Belanda. Itu kan jadi masalah. Maka bilangnya seorang ulama dengan bijak, sekarang mengaji aja dulu yang benar. Belum waktunya. Apa belum waktunya? Karena dia belum bisa menutup rahasia ngaji tarekohnya. Maka begitu dia punya pesantren si kiai ini, kemudian banyak kiai, kemudian ada yang silaturahim dan bertanya tentang tarekoh. Nah, kata guru saya, jangan ngaji dulu yang benar. Syariatnya betulkan dulu, belum waktunya. Nah itu turun-temurunnya sampai sekarang. Nah, kemudian ada seorang lagi yang datang, ternyata anak ini adalah amanah, orangnya alim, bisa dipercaya. Nah, itu zaman itu, mengajarkan tarekoh itu ada yang di hutan. Karena tidak boleh ada yang tahu. Takut ketahuan, akhirnya sampai juga ke Belanda. Atau ada yang malah di satu kamar, pintu jendelanya ditutup, horeng-horengnya ditutup di tengah malam. Supaya tidak ada yang tahu.
Ataupun di siang hari, itu bagaimana caranya ditutup supaya tidak ada yang tahu. Nah, waktu itu. Nah, dari kalangan ini, dia buka pesantren, mengajar toreko, yang sampai sekarang juga ada yang ditutup seperti itu. Sembunyi-sembunyi gitu. Padahal menurut guru saya, itu karena khawatir pengaruh Belanda untuk menguasai bangsa ini, supaya jangan orang Indonesia mempelajari Sufi nanti seperti si Pitung, nggak takut mati, Pangeran Diponegoro, nggak takut mati, karena dia mempelajari itu. Malah ada berita itu apa, jenderal siapa itu yang menjadi ulama di Indonesia. Dari pihak Belanda mempelajari ilmu Islam dan ujung-ujungnya dia fasih bacaannya, banyak santrinya, muridnya, dan ujung-ujungnya oleh ulama akhirnya ketahuan, wah ini adalah Belanda, karena ada penyesatan. Itu untuk apa? Untuk saking memahami bagaimana Islam di Indonesia dan bagaimana supaya tidak kuat imannya, supaya memikirkan hanya dunia dan pakihnya tanpa ada perlawanan. Nah, itu diantaranya. Sehingga sejarah itu sampailah sekarang masih banyak dari NU juga yang melarang karena dalih itu belum waktunya. Yang penting ngaji dulu. Yang penting ngaji. Nah, ada yang bertanya, Abi bagaimana? Kok Abi malah ada orang itu? Abi itu ada murid. Mungkin waktu sekolahnya itu buku gambarnya habis. Jadi dia menggambarnya di pipinya, digambar ditato gitu, sampai tangannya. Karena dia insaf, ada temannya murid Abi juga. Akhirnya datang ke sini, kemudian dia ingin ngaji, kemudian saya ajarkan, dia ikut ngaji, akhirnya ingin masuk Thariqah, maka saya terima. Kata Kiai, Abi, bagaimana menurut pandangan Abi, kok anak seperti ini Abi ijazahkan ilmu Thariqah? Kata Abi, itu siapa tahu dia menjadi orang ahli Allah. Andai kan Abi melarangnya, berarti Abi sebagai mahjub. Karena al-muslim mahjubun muslim. Muslim itu penghalangnya orang muslim juga. Nah, dari kalangan NU juga masih banyak yang melarang, dari kalangan Wahabi diantaranya termasuk yang non-NU itu malah dari pihak Wahabi itu menyesatkan malah tanpa dipelajari dulu gitu. Nah, pengalaman Nabi dari para ulama, para kiai yang silaturahim itu, nah biasanya yang menyesatkan atau yang melarang itu karena dia belum tahu. Setelah silaturahim ngobrol-ngobrol, justru tertarik dan tidak sedikit mereka menangis setelah ngaji Thariqah. Nah, itulah pentingnya kita punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid, maka kita selamanya tidak akan pernah menemukan menuju an'amta alaihim. Karena kita dijadi umat Islam aja itu mursyidnya yaitu melalui Rasulullah dan sampailah kepada kita melalui para ulama. Rasulullah punya mursyid malaikat Jibril, malaikat mursyidnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu turun-temurun. Hebatnya ulama-ulama NU itu kitabnya termasuk Thariqahnya. Nah, kalau ngaji Thariqah itu yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Yang bahasanya bagus. Bahasanya bagus. Bagus itu tidak keluar dari hukum-hukum agama, tidak keluar dari Al-Qur'an maupun hadis. Jangan membingungkan umat. Nah, karena ini sekarang lagi rame sufi. Itu hebatnya perjuangan Abah Anom sampai dulu disesat-sesatkan itu. Nah, Abah Anom itu Sohibul Wafat Tajul Arifin itu dari ayahnya. Syekh Ahmad Mubarak dari Syekh Tolha. Nah, Abi dari cucu-cucunya. Dulu Abi juga terpengaruh. Dari Suryalia itu ajaran Gorebab. Kata orang-orang Tasik malah waktu itu. Sehingga Abi komunikasi dan menemui para ulama, para kiai. Ternyata Abi pun tertarik. Ternyata di dalamnya luar biasa dan nikmat. Itulah pentingnya punya mursyid. Kalau enggak, wallahu a'lam. Nah, itu diantaranya. Baik, terima kasih Abi. Sebelum perbincangan sebelum perbincangan kita lanjutkan, maka kita lihat pesan-pesan yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita atau obrolan kita bersama mursyid kita, Abi.
Sebetulnya ajaran Torekoh itu ditekankan pada zikir atau perilaku, Abi? Mohon penjelasannya, Abi. Dua-duanya. Itu sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulullah. Dari mulai ayat pertama, menurut Imam Syafi'i itu, Bismillah itu kan termasuk ayat pertama. Bismillah itu zikir, menyebut nama Allah. Di samping fadkuruni azkurkum, zikron katsir. Nah itu malah sampai alam ini yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk Allah itu bertasbih. Semua makhluk Allah itu berzikir. Nah, zikir ini ada minimal dua makna. Orang awam atau mungkin ya banyak orang memanai kita seperti wiridan itu sudah dianggap zikir. Padahal baru wirid. Menyebut asma-asma Allah itu sudah disebut zikir. Padahal hakikat yang disebut zikir itu adalah mengingat Allah, merasakan keagungan, kebesaran seluruh sifat af'al asma Allah. Jadi zikir itu yang membuahkan, mampu merasakan malaikat. Maqalah Syahdinun itu, Abi terinspirasi oleh itu ada man lam ya'dzuk lam ya'rif. Tidak akan tahu kalau tidak kita ini merasakan. Nah, Quran maupun hadis, wiridan, dikiran atau itu dirasakan. Kalau sudah dirasakan maka akan menjadi perilaku yang baik. Yang baik. Contoh, kembali kepada ayat awal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita selalu menyebut nama Allah, maka ingat kepada Allah, ingat kepada perintahnya, ingat juga kepada larangannya. Begitu selalu hatinya ingat Allah, maka sholatnya bukan karena wajib, sholatnya karena bukan waktu duhur, tapi sholatnya semata-mata karena panggilan Allah. Sehingga karena ingat di hatinya, ini melaksanakan perintah Allah, sehingga dia semakin mendalam, dikaji, akhirnya selalu merasa akrab dengan Allah. Nah, zikir itu sendiri, kita mengingat, menyebut sampai tumbuhnya hati mengingat kepada Allah dan membuahkan perilaku yang baik. Ingat kepada perintahnya dan ingat kepada larangannya. Sehingga kalau ingat kepada ini larangan Allah, kemudian dia pun umpamanya melakukan, maka melakukan maksiat atau satu dosa, karena selalu ingat Allah, maka dia akan menjerit hatinya, bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Sesuai dengan ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu bertaubat, yang salahnya seketika itu dia ingat kepada Allah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah dan diimbangi dengan kebaikan. Nah, contoh kemudian kita zikir, kita sebut ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Kemudian disadari, dihayati, dirasakan, maka hidupnya merasa dimanja oleh Allah. Itu tujuan zikir. Sehingga membuahkan perilaku. Apa itu membuahkan perilaku? Karena merasa diri yang dimanja oleh Allah, bahwa Allah ciptakan semua alam ini untuk kita, dia akan menjadi ingat kepada Allah, penuh syukur. Dan kemudian sifat Allah itu akan masuk, dimasukkan nur rahman itu kepada diri seorang hamba Allah, kemudian di diri orang itu akan punya jiwa rahman, kasih sayang, punya jiwa yang sosial. Nah, itu diantaranya. Dia tidak akan sayang kepada siapapun, akan sosial, karena merasa sifat rahman itu dia ingat kepada Allah, dia sebut, dia ingat, dia rasakan, kemudian menjadi perilaku yang luar biasa. Sifat-sifat Allah akan dimasukkan. Nanti dia akan menjadi pemaaf karena Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim, yang memberi nikmat khusus. Berkaitan nikmat khusus itu apa? Iman Islam. Apa iman Islam itu? Berkaitan dengan hidayah taufik, sehingga orang alim itu, orang yang hatinya punya jiwa rahman, yang hatinya selalu ingat Allah, maka dia ketemu dengan siapapun akan selalu memberikan nasihat dan selalu berbicara yang diarahkan kepada mengenal Allah, kepada arah yang lebih baik. Itu diantaranya, sehingga dia punya jiwa kasih sayang. Kalau sudah punya jiwa kasih sayang, itu jauh dari permusuhan, jauh dari kebencian. Itulah pentingnya zikir, menjadi perilaku yang luar biasa gitu. Baik, Abi. Untuk zikir, ini kan ada
jalan untuk menempuh Allah itu adalah zikir. Namun supaya zikir kita itu bisa diterima atau bisa kita maknani, tentunya harus adab-adab yang harus kita persiapkan, Abi. Mohon penjelasan, Abi. Itu pertama kita memang harus ke mursyid. Nanti mursyid itu akan menerangkannya. Kalau adab secara fikih, kita kan harus punya wudhu dengan pakaian yang bagus. Nah, ini yang paling penting adab itu tadi. Nanti kalau dari bimbingan seorang syekh mursyid itu akan dididik ruhaniyahnya, adab itu hanya bukan sebatas pakaian. Ya. Jiwa juga harus. Jiwanya. Karena orang preman saja dengan pakaian seperti ini bisa. Bukan hanya kiai, pakaian itu paling mudah. Tapi kan tidak sedikit juga. Ini ada ini aja kan sengaja pakai peci, pakai ini gitu. Biar rapi. Juga yang namanya kiai atau mursyid itu kan pantasnya begitu. Kalau cuma pakai kaos, nggak pakai peci, pakai apa, masa mursyid begitu? Itulah ad-dunya mata'ul ghurur. Itu firman Allah itu. Dunia itu tipu daya. Kita hanya terjebak dengan pakaian, tapi bukan memperlihat perilaku akhlak. Ada orang itu pakai jubah tapi bahasanya jelek. Teriak-teriak. Teriak-teriak, mencaci, menghina, ya bahasanya jelek. Dan banyak yang ego juga. Nah, adab itu dengan sendirinya di ilmu thariqah akan diterangkan. Contoh bagaimana kita adab di saat sholat. Adab di saat ada tamu. Adab di saat kita makan. Adab ke WC harus seperti apa. Bukan hanya sebatas bacaan kaki kiri dulu adabnya, kemudian baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi, tapi bagaimana hatinya di saat itu. Itu adab itu semua ada adabnya. Adab berpakaian itu adab. Adab dalam berumah tangga termasuk adab persetubuhan itu ada. Sehingga itulah tadi pentingnya ngaji sufi, pentingnya ngaji thariqah, supaya hidup ini penuh dengan adab, semata-mata adab kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya. Kalau kepada makhluk biasanya pilih-pilih. Ada orang gedean datang hormat. Ada orang susah, kecil, melarat gitu. Ya nggak beradab ngomongnya seenak. Kadang ditemuinnya ya nanti susah. Gitu. Susah lah orang susah itu. Nah, akhirnya ingat kepada agama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu. Baik, nah, itu penting aja adab itu. Adab sesama teman, di samping adab kepada Allah dan sebagainya. Baik, Abi. Ya. Ini Abi, saya itu mendengar cerita menurut ahli sufi bahwa setiap jantung orang yang sehat itu, setiap pendatnya itu bercetak 70 kali. Nah, terus 70 kali dikali 24 jam, dikali 60, taruhlah 100.000 kali detak jantung kita sehari semalam. Itu kalau menyebut nama Allah atau dikir tadi, dikatakan sholat daim. Ini mohon penjelasannya, Abi. Ya. Jadi sholat daim itu termasuk sholat daim itu. Itu kalau sudah sampai ke muraqabah namanya. Dan itu latifah ada 7. Kalau di thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu latifah ada 7 dengan keterangan-keterangannya nanti. Kemudian ada muraqabah, itu muraqabah ada 20. Kemudian itu dari latifah dan muraqabah itu dia rasakan, dia praktekkan dan dia rasakan. Supaya menjadi satu keterbiasaan. Malah yang nanti semua gerak dan tingkahnya seorang sufi, seorang ahli thariqah yang benar-benar mengikuti atas bimbingan gurunya, bimbingan mursyidnya, semua gerak dan tingkahnya itu ibadah. Ibadah semua. Bicaranya ibadah, melihatnya ibadah, berfikirnya ibadah. Di WC-nya bisa jadi ibadah. Di WC itu ibadah. Dia melaksanakan perintah Allah. Karena mutathahirin, Allah juga mencintai orang yang membersihkan dohir batinnya. Nah, dengan kita menahan ke WC, itu dosa. Ditahan sampai jadi penyakit. Karena di hatinya ingat Allah, dia duduk di situ sambil doa, masuk ke kaki kiri, dengan doa tadi, doa ke WC, kemudian dia dengan kencing, dengan lancar, maka hatinya kena ingat Allah, itu dia sampai bersyukur kepada Allah dengan kencing lancarnya.
BAB-nya umpamanya ini ada porno sedikit, BAB-nya kok dengan lancar, dia akan bersyukur kepada Allah. Kalau enggak, kita kan pusing, ngelepus bari ngising, merupus bari BAB, itu udah sedikit itu. Kalau enggak dididik, yang ngaji toreko aja susah ingat sama Allah. Iya, benar. Itu jadi semua gerak dan tingkahnya ibadah, tidurnya ibadah. Nah, itu nanti dijelaskan itu. Bagaimana tidur ibadah? Bagaimana di WC kayak tadi ibadah? Jadi semua ibadah. Minum ibadah juga ini. Minumnya ibadah, makannya ibadah, bersetubuh sama istrinya ibadah, pakai bajunya ibadah. Karena dia selalu ingat, baju itu menutupi aurat, itu kan perintah dari Allah. Menggauli istri, gaulilah istri-istrimu. Kulu wasrobu, minumlah. Karena engkau memberikan air kepada abdi, Anda itu, maka itu perintah dari Allah. Abdi diberi haus, karena hatinya ingat Allah, maka haus ini semata-mata melaksanakan perintah Allah. Wasrobu, nah ini meminumnya. Ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibadah. Alhamdulillah, itu melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi maka daim dia. Salat daim. Salat daim itu bukan sebelum sholat dia sudah daim, sholatnya dia sedang sholat, di luar sholatnya bagikan orang yang sholat. Karena perilakunya adalah ibadah. Dan mereka itu disembunyikan oleh Allah dari pandangan orang-orang awam. Nah, kecuali kalau sudah dekat, kita bergaul, kita tanya, baru ternyata. Setelah diterangkan, itu semua gerak dan tingkahnya adalah ibadah. Kalau kita enggak, semuanya serba gaplah, lelah, banyak leluhnya. Oh gitu. Terima kasih Abi. Iya. Ada lagi Abi, sewaktu Rasulullah Isra Mi'raj itu kan pakai robitoh untuk menemuin Nabi Isa atau Nabi Ibrahim atau Jibril. Yang dimasuk robitoh itu apa sih Abi? Robitoh itu wasilah juga sesungguhnya. Contoh nabi itu yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam di saat digoda oleh Siti Zulaikha, yang namanya pemuda, Siti Zulaikha itu kan cantiknya luar biasa, istri raja. Dia keluar dengan pakaian yang sangat minim, yang ngeter-ngeter memurnada umpama, tapi jangan diindu, nanti jangan di apa namanya itu, di framing. Wah, ini menghina Nabi lagi. Bukan, itu secara manusiawinya. Manusiawi lah. Nah, di saat Siti Zulaikha menggoda seperti itu, seorang Nabi yang luar biasa, dia ingat kepada ayahnya. Ingat kepada nasihat ayahnya, seketika dia ingat kepada Allah, maka dia kuat, tidak bisa digoda dengan cara apapun. Itu pentingnya robitoh. Kita mau berbuat jelek, ingat kepada guru, ingat kepada nasihatnya, maka bisa tidak terjadi. Itu pentingnya robitoh. Kita silaturahim ke makam, assalamualaikum ahlal kubur umpama, itu bisa jadi robitoh. Duh, kita pun akan seperti itu. Bagaimana kita matinya, husnul khotimah atau tidak? Bisa menjawab pertanyaan munkar nakir atau tidak? Nah, kembali akhirnya pentingnya toriko. Pertama ditanya, man robuka? Allah. Itu pentingnya zikir Allah. Nah, itu juga robitoh itu malah diharuskan di toriko itu. Robitoh itu diharuskan. Iya. Contoh, kita mau usaha itu ada robitoh kok. Robitohnya apa? Seseorang karena ingin punya kendaraan, kebayang begitu motor apa yang dia inginkan, atau satu mobil yang dia inginkan, sampai dia kerja keras. Itu robitohnya ke mobil kok. Kenapa kepada Allah tidak mau robitoh? Kepada hal kebaikan tidak mau robitoh, malah robitoh itu dimusrikan, kan aneh. Nah, contoh kita mau makan enak, kebayang dulu rumah makan mana ya? Iya enggak? Yalah. Nah, itu kadang-kadang hal-hal seperti itu tidak dipersoalkan, tapi dalam agama justru aneh menjadi persoalan. Nah, itulah pentingnya ngaji. Alhamdulillah. Jadi kita tahu tentang daripada robitoh itu. Robitoh itu. Untuk akhir obrolan atau perbincangan pada pagi hari ini, kiranya Abi berkenan untuk memberi saran, motivasi kepada kami, sehingga kami
bisa istiqomah untuk mengaji dan menjalani syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Abi. Kita belajar selalu, itu ada wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali man faraqal ulama, wahai Ali, siapa orang yang jauh dengan ulama, dengan jauh dengan orang-orang soleh, mata qalbuhu, mati hatinya. Yang dekat aja hati itu mati baik, apalagi jauh dengan ulama. Wa amma an ta'atillahi ta'ala, sehingga ibadahnya lolong, buta. Apa maknanya buta? Dia nggak ingat Allah. Kalau kita ngaji fikih saja, susah untuk mengenal Allah. Kalau kita ngaji fikih saja, itu akan selalu ribut antar tokoh dengan tokoh. Karena yang dipersoalkannya adalah fikih. Tapi kalau orang sudah ngaji tarekoh, orang ngaji ilmu tasawuf tarekoh, kemudian hatinya sudah mengenal Allah, itu tidak akan ada perpecahan. Karena di dalam jiwanya yang ada kasih sayang. Dia selalu melihat atas kudrat iradat Allah. Jadi intinya, kita jangan jauh dengan ulama. Dan Nabi mohon kalau bisa, jangan jauh dengan ulama-ulama ahli sufi. Ulama-ulama ahli tarekoh. Dan adapun kalau mau nguji thariqah, yang paling penting tanyakan dulu sanad ke thariqahannya. Karena dalam thariqah itu ada wali talqin, ada khalifah, ada mursyid. Wali talqin itu tugasnya nalkin, hanya nalkin saja itu. Terus ada khalifah. Khalifah itu dia bisa nalkin, dia bisa ngangkat sampai latifah 7. Dan beliau bisa ngangkat wali talqin. Dan ada mursyid kubro. Ada mursyid kubro, dia mengajarkan semua ilmu thariqah. Dia bisa ngangkat wali talqin, dia bisa ngangkat khalifah, dia bisa ngangkat mursyid kubro lagi. Nah intinya kita jangan jauh dengan ulama-ulama mereka, ulama-ulama sufi. Karena semua ulama sufi itu mayoritasnya mengajarkan akhlak yang mulia, mengenalkan diri kita kepada Allah, sehingga bagaimana dan mengenal tata cara ibadah ruhaniyah ini. Karena ada ayat wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa yang buta di dunia ini, buta itu bukan buta mata, tapi buta hati. Salatnya nggak kenal Allah, semua itu berat dan tingkahnya nggak kenal Allah, maka di akhirat dia milik kiamat dia akan lupa, lebih buta. Wa adallu sabila wa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat dia akan lebih buta, wa adallu sabila, dan lebih tersesat jalannya. Harapan Nabi kepada tim podcast ini atau jamaah atau siapapun, kenalilah ilmu sufi, kenalilah ilmu thariqah, jangan dulu mencaci sebelum kita tahu. Karena banyak orang kedahuluan membenci, keduluan tidak suka, padahal di dalamnya adalah satu kenikmatan. Kadangkala kita suka tanpa kita pikirkan, tapi akhirnya kadang penyesalan. Maka sebelum kita menghina, sebelum kita menolak, sebelum kita menentang, maka tanya dulu lebih baik. Tidak akan tahu kalau tidak bertanya. Fas'alu ahla dzikri, tanyakan kepada ahli-ahli mereka supaya kita mengenalnya. Dan nanti kalau sudah ngaji sufi, kita punya prinsip tidak mudah goyah. Karena kita akan tahu mana kiai ulama ahli dunia, mana kiai ulama ahli upacara, mana kiai ahli ilmu, ahli fiqih. Di samping ada ulama kiai ahli haqaiq, ahlullah, ahli Allah. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Apa masih? Lanjut. Barangkali. Mungkin untuk sementara kita ini cukup Abi untuk berbincang-bincang kali hari ini. Karena luar biasa ya, ilmu yang disampaikan Nabi, mudah-mudahan sangat besar manfaatnya buat pemirsa dan saudara-saudara atau sedulur Jadkon yang ada di luar sana, sehingga kita dengan apa yang disampaikan oleh Abi tadi, kita tambah ilmu, dan hidupnya tambah barokah, dan sehingga menjadi orang-orang yang soleh bermanfaat untuk di dunia maupun akhirat nanti. Baik, pemirsa, jangan lupa untuk amal jariah, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dari saya ucapkan
Kang Nanto bersama kru mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Abi juga, kurang lebihnya Abi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah.